Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sebelum istirahat sudah mempelajari yang namanya class and object. Kita udah tahu nih, kelas itu apa, kemudian representasinya apa, objek itu apa, dan representasinya apa. Kemudian kita juga udah tahu yang namanya properties dan juga method. Itu semua satu kesatuan. Jadi kita nggak bisa nih, ya kan, belajar class and object tapi kita nggak belajar properties dan method. Gitu ya. Kita juga nggak bisa nih cuma belajar properties sama method tapi tanpa tahu kelas dan objek itu apa gitu ya. Oke, di sini Miss Tia mau recall kode yang udah dibuat tadi. Jadi ini adalah kita bikin sebuah kelas ya, atau rancangan atau cetakan untuk semua lukisan nih, ya kan. Kita bikin kelas atau blueprint namanya lukisan. Kemudian di sini punya properties atau ciri-ciri. Pertama, setiap lukisan pasti punya judul, setiap lukisan pasti punya nama pelukis, setiap lukisan pasti punya tahun dibuat. Kemudian kita skip dulu yang sebelah sini ya, karena nanti ada penjelasan sendiri terpisah. Kemudian setiap lukisan itu dia bisa ngapain, ya kan? Di sini kita definisikan metodenya atau kemampuan dari setiap lukisan. Kita bikin tadi pajang di dinding, ya kan? Satu metode. Nah, kemudian tadi dari pertanyaan, ya ada yang bertanya ya, Puan itu bertanya apakah satu objek itu bisa dipakai atau digunakan oleh berbagai macam metode. Kita coba bikin metode baru lagi namanya jual lukisan, ya. Kemudian di sini kita membuat sebuah objeknya atau benda nyatanya. Kan kalau kelas itu benda tidak nyata, kalau objek adalah benda nyata, ya kan? Di sini kita bungkus sebuah objeknya itu ya, sebuah variabel, ya kan? Nah, kita panggil di sini yang tidak nyata tadi, ya kan? Kemudian kita paste semua datanya yang ada di parameter ya. Yang pertama itu judul, yang kedua itu nama, yang ketiga itu tahun. Baru deh kita panggil, kita instruksikan di setiap lukisan untuk melakukan kemampuannya. Kita tinggal panggil aja objeknya, kemudian kita panggil si metodenya. Udah ya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga, Miss, kalau misalkan objek itu harus ini ya, di luar kelas ya? Iya, karena kelas dan objek itu memang satu kesatuan, tapi dia tidak bisa disatukan dalam satu skop, ya. Di sini kelas punya skopnya sendiri, ya kan? Punya skopnya sendiri. Isinya adalah properties, ya, sama method. Kemudian kalau misalkan objek itu dia beda, jadi dia harus dipisahkan karena balik lagi sifat dari kelas adalah apa? Sifat dari kelas adalah tidak nyata, kalau objek adalah nyata. Jadi dia tidak bisa disatukan. Sudah ya? Dan before we continue, is there any question from here? No? Haven't ya? Maybe haven't. Later, if you have any question, if you have any something to ask, feel free to ask. Okay? Okay. Now, last time when we defining class and properties, we know kita ada error tadi di sini, ya nggak? Merah-merah tadi tuh. Kemudian Miss Tia instruksikan untuk bikin ini, ya nggak? Jadi deh tidak merah, ya nggak? Nah, ini itu namanya constructor. Ini namanya constructor, ya. Kita akan bikin. Jadi bikin satu lagi file di class and object, ya, namanya gini aja, with underscore yang no dulu deng, no ya, no. Jadi kan perlu bentar. Jadi kan ini kan constructor kan, namanya tadi udah dikasih tahu ya. Berarti Miss constructor itu apa sih? Nanti akan dikasih tahu ya. Jadi pertama kita bikin dulu ya. Kalau misalkan kita definisikan sebuah kelas tanpa constructor itu gimana? Nanti kalau pakai constructor itu gimana? Dan best practice-nya berarti pakai atau enggak gitu ya. Oke. Oke. Bikin baru. No. No constructor touch. Gini. Ya. Jadi mungkin definisi dulu deh. Definisi constructor dulu. Constructor. Con. Ya, gini. Cons.
Constructor ya adalah cara kita membuat sebuah objek baru dengan memberikan ciri-cirinya. Constructor adalah cara kita membuat sebuah objek baru dengan memberikan ciri-cirinya. Dah. Kemudian constructor adalah bagian terpenting ya. Ini adalah terpenting, bukan terpening. Terpenting. Ini adalah mesin pembuat objek. Nah, apaan tuh mesin pembuat objek? Dah. Dari segi definisi, constructor adalah cara kita membuat sebuah objek baru dengan memberikan ciri-cirinya yang sudah diinisialisasikan pada properties. Kemudian, constructor adalah bagian terpenting nih, teman-teman. Ini adalah mesin pembuat objek. Coba kita lihat lagi ya di bagian class and object ya. Kemudian, kalau misalkan kita panggil ini ya. Kita panggil si judul lukisan ini. Nah, begini ya. Dia kan refresh ini ya nggak? Nah, tapi kalau misalkan kita panggil ininya ya, kita panggil lukisannya, pasti dia akan memberikan parameter ya nggak? Parameter ini adalah yang kita minta di sini. Di sini. Bukan di sini. Ya. Kenapa dia harus menggunakan constructor untuk membuat kode kita itu, oh ini tuh judul lukisan buat lukisan pertama nih gitu. Karena kita di sini baru punya satu doang ya, lukisan pertama. Kalau lukisan kedua, ya kan. Kalau misalkan kita bikin satu var gitu kan. Lukisan kedua gitu. Kedua. Kemudian kita panggil lukisan di sini. Kemudian judul lukisannya kita kasih misalkan bintang. Bintang kecil. Bintang kecil gitu. Nama pelukisnya. Nama penulisnya atau pelukisnya Bintang Ilmi. Tahun dibuatnya tahun 2025. Dah. Ini kan kita punya dua nih ya. Jadi yang kita taruh nih data-data di sini itu dari constructor yang udah kita buat, teman-teman. Andai aja, wait. Jimitnya minta perhatian. Oke, andai aja kalau misalkan ini kita tiadakan, kasih komen dulu biar dia nggak aktif ya. Ini kita kayak gini. Ini error pertama ya nggak? Ini error, boro-boro kita bisa manggil di sini ya nggak? Nah, error kan? Iya, karena dia tuh nggak ada guys yang minta kita untuk taruh ini ya kan? Datanya aja nggak ada, apalagi nanti kita panggil nih di akhir ya nggak? That's why tadi Miss bilang ini adalah bagian terpenting karena ini tuh harus ada teman-teman. Ya, ini harus ada. Dari sini udah tahu belum urgensi si constructor apa? Udah ya. Untuk melempar parameter-parameter apa aja yang kita butuhkan. Parameter dapatnya dari mana? Dari sini, dari properties. Jadi, properties ini kita lempar lagi ke dalam sebuah parameter. Itu namanya constructor. Apa nih, Bud? Constructor itu apa? Dari segi definisi dicatat nggak tadi? Oke, cara kita membuat objek baru dengan memberikan ciri-cirinya. Oke, memberikan ciri-cirinya dari mana? Ciri-cirinya kan udah kita bikin dari awal ya nggak? Nah, kita bikin baru di sini ya. Ini tuh untuk mendefinisikan objek baru dengan memberikan ciri-cirinya yang udah kita buat di sini. Simple aja sebenarnya. Itu namanya constructor.
Kenapa Miss? Ada yang nanya nggak sih kenapa harus pakai this titik? Kenapa nggak langsung aja? Judul lukisan. Atau kalau parameter kan biasanya sintaksnya itu kita taruh dia tipe datanya apa, terus nama parameternya apa, iya nggak? Tapi ini kenapa harus this? Ada yang nanya kayak gitu? Oke, nanya dalam hati ya. Nanya dalam hati, oke. Di sini kenapa pakai this? Ya, nanti akan dijelaskan di yang with constructor. Tapi ya udah ditulisnya di sini. Jadi penjelasannya di sini. Ya, penjelasan. Dari kode di atas. Nah, ada beberapa. Yang pertama, lukisan. Ya enggak? Ini dulu enggak yang pertama? Nah, lukisan. Lukisan ini adalah apa? Ini adalah nama mesin. Kan tadi kan konstruktor itu mesin pembuat objek, ya enggak? Nama mesin ngambilnya dari mana? Dari si kelasnya, ya enggak? Oke, ini adalah nama mesin. Sama seperti nama rancangannya. Nama rancangannya siapa? Nama rancangannya siapa di sini? Apa? Nama rancangannya di sini apa? Nama rancangan di sini apa? Lukisan. Ingat-ingat. Kelas adalah rancangan, ya enggak? Balik nih, tanyanya puter-puter, tapi intinya sama. Oke? Lukisan, ini adalah nama mesin, sama seperti nama rancangannya. Udah, kemudian ada dalamnya di sini. Titik-titik yang isinya this, judul lukisan, this nama pelukis, this telah dibuat. Ya. Itu tuh apaan gitu kan? Di dalam kurung ini, ya kan, kita memberitahu mesin informasi apa saja yang kita butuhkan untuk membuat satu objek. Dah, kita di sini nggak kok gini? Tiba-tiba aja ada sama dengan. Dah. Nah, di dalam kurung ini kita memberitahu mesinnya ya. Informasi apa aja sih yang kita butuhin untuk membuat satu objek? Objeknya kan lukisan. Ya kan? Informasi apa aja sih yang kita kasih tahu nih untuk membuat satu lukisan? Pertama judul, kedua nama, ketiga tahun. Udah? Oke. Kemudian setelah itu apa lagi? Setelah itu ada yang namanya ini, this gitu kan ya. This. Kemudian judul lukisan. This ya. Nah, ada nahnya gitu deh, biar nah gitu kan. Kata kunci this artinya tanda petik milik lukisan yang sedang dibuat ini. Dah? Udah? Dapat belum jadi nih? Sudah. This titik judul lukisan. Nah, kata kunci this artinya milik lukisan yang sedang dibuat ini. Ya. Dah? Next-nya ada giniannya. Jadi, this judul lukisan bisa dibaca sebagai kayak gini. Ambil informasi judul yang diberikan, lalu ke dalam lukisan yang sedang dibuat. Dah? Bukan yang sedang dibuat, sorry. Ke dalam lukisan. Lalu masukkan ke dalam, ya. Lalu masukkan ke dalam udah. Dalam label judul lukisan milikku, yaitu milik lukisan yang sedang dibuat. Dah? Termuter tuh. Tapi intinya gitu.
Dah? Dah? Udah belum? Udah? Mistia baca lagi ya. Jadi, this dot judul lukisan bisa dibaca sebagai ambil informasi judul yang diberikan, lalu masukkan ke dalam label judul lukisan milikku. Milikku itu siapa? Aku itu siapa di sini? Aku adalah lukisan yang sedang dibuat. Jadi this ini intinya kepemilikan. Ya. Ya enggak? Ya enggak? Siapa tuh yang itu siapa? Siapa? Siapa yang itu siapa tadi? Siapa? Siapa? Siapa yang itu? Dia. 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 Kalau sama guru nggak boleh gitu. Ya. Kita harus punya boundaries antara yang lebih muda dan lebih tua. Kalau sama temennya nggak apa-apa kayak gitu. Ya. Tapi kalau sama orang yang lebih tua, di sini misalkan konteksnya guru gitu kan. Guru ada siapa aja sih? Misalkan Miss Tia, Miss Lulu, Miss Fetty gitu kan. Pantas nggak kayak gitu? Seakrab-akrabnya kalian sama seseorang yang lebih tua, tapi kita harus tahu batasan ya. Oke? Oke, sip, mantap. Udah ya? Dah, di sini this itu intinya kepemilikan. Milik siapa? Milik lukisan yang sedang dibuat. Di sini, lukisan yang sedang dibuat itu yang mana, Miss? Contohnya, Miss, yang ini. Kalau kita scroll ke bawah, yang ini. Ya nggak? Di sini kan lukisannya sedang dibentuk ya. Dengan menampilkan ciri-cirinya atau propertiesnya. Ada pegunungan biru, Nisrina, dan juga 2025. Ya nggak? Oke, sip. Itu namanya constructor. Itu dari segi definisi ya. Kita sekarang mau praktis. Kira-kira gimana sih, Miss, kalau misalkan kita nggak pakai constructor, bisa nggak? Kita harus ada pembuktian. Makanya kita udah nyiapin satu file yang namanya no constructor. Udah ya. Sini siap-siap. No constructor kita akan buat ya. Gimana sih, Miss, kalau misalkan kita nggak pakai constructor? Tadi Miss Tia bilang katanya constructor itu bagian terpenting gitu kan. Tapi gimana kalau misalkan kita nggak pakai? Kita sekarang bikin kelas baru namanya misalkan student. Basic aja ya. Basic. Student itu kemarin-kemarin tuh kalau function kita pasti ada nama sama umur gitu misalkan. Ya. Ini biar nggak lupa, kita tulis aja terus ya. Ini adalah blueprint ya. Kemudian di sini kita bikin propertiesnya. Properties ya. Di sini ada yang pertama nama, itu tipe datanya string name, kemudian yang kedua integer age. Integer age. Sudah? Tadi ini case-nya sama pas awal tuh. Yang kita awal-awal bikin lukisan tadi ya kan. Tadi dicontohin juga nih sedikit gitu kan. Kalau kita bikin dua properties terus merah kayak gini, apa yang kita lakukan? Tadi mestinya langsung ngasih tahu, oh kita tulis aja. Pokoknya intinya bikin kayak gini dulu ya. Kita panggil di sini student ya kan. Nah jadi nggak merah tuh, ya kan? Yang merah tuh keran. Tadi kan dikasihnya gitu ya. Tapi belum dikasih tahu alasannya kenapa ya nggak? Nah apapun yang ada di hidup ini kita harus tahu sebab akibat ya nggak? Ya. Jadi di sini kita mau tahu nih sebabnya apa, Miss? Kalau misalkan kita nggak pakai code structure, sebabnya apa? Kalau kita pakai code structure, akibatnya apa? Itulah intinya. Dah. Kontrol K, kontrol shift K biar hilang dulu. Dah, ini kita nggak bikin constructor, ya kan? Constructor itu satu scope nggak sama kelas? Ya. Nah ini kita udah keluar dari kelas, artinya kita nggak mau bikin. Kita langsung bikin function main, ya kan? Kita langsung bikin function main di sini. Kita giniin, ya kan? Terus habis itu ya kita langsung bikin variabel student data. Student data kita panggil class student. Kayak gini. Sip. Masih merah tuh, kita biarin aja dulu, ya kan? Student, udah ya. Kan beda ya. Tadi ketika kita panggil lukisan dia ada parameternya nggak? Ada, karena ada yang minta guys. Yang minta siapa? Si constructor. Kalau ini kan nggak ada constructor, artinya nggak ada yang minta ya nggak? Jadi kita di sini nggak masukin sama sekali nih si nama sama umur gitu. Padahal harusnya masukin. Nah, kita bikin objeknya langsung ya di sini. Caranya gimana? Caranya kita kan udah panggil si blueprint ini sebagai variabel ya nggak? Kalau misalkan kita mau ngisi itu kita bisa kayak gini.
objek, ya kan? Kemudian student data, kemudian kita panggil. Nah, baru deh name. Siapa? Misalkan namanya dia tuh tadi tuh, yang kayak gitu tuh. Jangan lupa Miss, ininya nih. Nah, terus kedua age-nya. Misalkan umurnya 1. Baru belajar jalan. Masih merah, kita biarin aja dulu dah, biarin. Udah tuh. Terus habis itu print, ya kan? Namaku panggil nama kayak biasa, basic aja, ya kan? Namaku, cara manggilnya gimana? Kalau kayak gini, ada yang tahu nggak cara manggilnya gimana? Kita mau manggil nama yang dipunya sama si student data. Dolar, terus huruf awal, terus student data, name. Sama kurang lebih sama cara pemanggilan yang tadi nih. Yang di sini kita panggil dulu objeknya kan, iya nggak? Baru kita panggil metodenya. Ini pun sama, ya kan? Karena kita di sini nggak ada metode ya. Pokoknya intinya siapapun yang dipunya sama student data, gitu ya. Nama saya dia, kemudian dan umur saya, student data .h. Nah, sip. Masih error. Kita tadi ngediemin. Nah, caranya ya agar kita terbebas dari error ini dan kita nggak buat constructor adalah so simple. Kita kan di sini masalahnya apa sih? Kita hover nih. Kita mencoba untuk breakdown problemnya apa. Di sini errornya adalah non-nullable instance field name must be initialized. Try adding an initializer expression or a generative constructor. Jelas ya? Constructor that initialize it or make it late. Kalau misalkan kita kontrol titik, itu pasti disuruhnya add late modifier atau suruh enkapsulasi. Ini kita udah disuruh implement OOP nih. Kita belum belajar, sorry. Kita nggak bakal pakai, ya kan? Kemudian di sini late. Ini juga late modifier itu kita nanti, ya kan? Caranya, karena dia non-nullable. Non-nullable itu artinya apa? Hah? Nggak bisa kosong. Kalau nullable, bisa kosong. Kalau non-nullable? Non-nullable? Nggak bisa kosong. Ya kan? Nggak bisa kosong. Tapi di sini kita perjelas nih. Di sini kita ngeyel. Udah mah nggak mau bikin constructor, kita bikin ini sebagai nullable lagi. Caranya gini kan. Kalau bikin dia sebagai nullable kan caranya gini ya nggak? Nggak error, lihat aja tuh. Ya kan? Nggak error. Ketika kita jalanin bisa nggak? Namaku dia dan umur saya 1. Bisa jalan ya nggak? Tapi di sini kita menyalahi aturan nggak? Iya. Seorang developer yang baik adalah yang mengikuti aturan dasar daripada proses coding itu sendiri. Kita udah tahu jelas tadi ini adalah non-nullable. Kenapa kita kasih nullable ya nggak? Iya. Terus disuruhnya tadi suruh generative constructor, tapi kita nggak bikin. Udah 2 tuh aturan yang disalahkan. Tapi tetap bisa jalan, Miss. Iya. Mungkin di sini kamu aman karena kamu scope kodenya masih berapa baris doang, ya kan? Masih 22. Kalau misalkan kita udah berhubungan dengan file-file yang lain, kita bikin kelas di file terpisah, kita panggil di file terpisah, wah itu udah complicated. Ya. Itu akan menyebabkan error, ya nggak? Di sini mah aman, masih aman ya. Sama ini tuh kayak konteksnya kayak gini, teman-teman. Misalkan nih, teman-teman, ini bukan teman-teman deh, jangan. Misalkan ada seseorang gitu ya. Seseorang yang dia itu ini kan setiap pagi di sekolahnya misalkan ada pengecekan atribut gitu kan. Nah, dia tuh setiap cek tuh pakai, tapi setelah dicek dia ini ke toilet dicopot, misalkan handshake-nya atau ciputnya gitu ya. Misalkan tuh seorang aja. Sehari aman. Dia ngelakuin itu, hari kedua ngelakuin itu lagi sampai seterusnya sampai tiba-tiba ketika muncul misalkan sebuah sistem baru, misalkan pengecekan lebih ketat gitu kan. Dia ketahuan tuh kayak gitu. Oh, ternyata kamu selama ini ke kamar mandi ya gitu. Setelah pengecekan terus kamu copot atribut. Itu kayak awal-awal tuh dia aman, ya nggak? Tapi kesini-sini dia
tawan. Sama nih, ntar kayak gini. Konsepnya sama tuh. Jadi dia awal-awal aman. Karena dia skopnya masih sedikit. Masih simple doang gitu. Kayak gini. Jadi dia aman. Untuk menyalahi aturan, non-null label, kita kasih null label. Kita suruh bikin constructor, tapi kita nggak bikin. Ini masih aman. Ya, apakah ini best practice? Tentu saja tidak. Udah dua lagi yang kita salahin aturannya. Ini contoh dari no constructor. Sama sekali bukan best practice. Berarti ini best practice-nya pakai constructor jelas ya. Kita kalau tadi kita bikin constructor tapi gabungan sama class object properties method, kita bikin sendiri biar tambah paham. Di sini kita bikin with underscore constructor dot guard. Dah ya. Sudah. Nah, kita bikin lagi class student. Class student. Oke, sip. Kemudian di sini ya. Di sini kita bikin kayak tadi propertiesnya. String name, kemudian integer age. Integer age. Kemudian jelas kita di sini wajib mengikuti ya aturannya. Aturan mainnya adalah disuruh bikin constructor, kita ikutin biar kode kita tuh mengikuti standar ya. Shouldn't kayak gini sama banget ya. Kemudian this name insert namanya dan juga this age. Mantap. Udah gitu doang. Udah nggak error. Gampang kan, tinggal bikin constructor, kode kita jadi bersih, kode kita jadi enak dibaca gitu kan, tanpa null label itu gitu kan. Tinggal panggil kayak tadi. Main, kita bikin sebuah objek. Untuk apa? Untuk memenuhi isi dari mesinnya. Mesinnya kan di sini yang ini constructor ya. Tadi constructor adalah sebuah mesin. Nama constructor itu sama dengan sebuah rancangan gitu kan. Kemudian di sini var. Kita student-nya misalkan ada 2. First student, kita bikin sini, kita panggil student-nya, namanya adalah misalkan dia lagi, karena dia tadi yang gitu. Age-nya 3 ya. Terus kita copy paste saja biar gampang, Ctrl CV. Kemudian di sini misalkan namanya umurnya 7, itu namanya adalah Yasmin. Yasmin siapa, Miss? Yasmin Nepper. Ya. Second. Sip. Cara panggilnya sama kayak tadi. Kayak misalkan print my name is, ya kan? First student name, then and my age is, kita panggil lagi tuh si Yasmin, bukan si Yasmin, si umur. First student dot age, sip. Udah begini ya. Tek, Ctrl CV biar cepet. Di sini tinggal ganti aja second student. Kemudian di sini yes, Raisa. Raisa is nama Raisa. Kalau bahasa Jawa Raiso. Second. Dan if we run, yaitu normal-normal aja, nggak bakal terjadi apapun gitu. Nah, ini adalah kode terbaik kita ya. Dengan constructor ketika kita mendefinisikan sebuah kelas. Sudah? Sudah. Ada pertanyaan tentang class and object, properties method, terus abis itu tentang constructor? Belum, sip. Berarti waktunya naiput udah gitu aja. Aduh. Oke. Ice breaking ya. Aduh, saya nggak jago lagi gitu-gituan. Ice breaking tuh ngapain ya? Hah? Roblox. Apa ya? Kahoot ya? Itu harus bikin dulu nggak sih? Oh, ada tempat sedia sih. Oh, ada.
Kalian tahu ini nggak platform HackerRank? HackerRank atau ini Codility? Tahu? Itu tuh buat ini quiz coding sama buat biasanya kalau competition pakai itu tuh HackerRank, Codility gitu. Nah, kabar baik, nanti kalian bakal dapat tuh akses ke sana. Jadi nanti kita udah siapin sebuah skenario kode. Kalian coba nanti ngoding di sana. Biar tahu experience-nya. Biasanya itu tuh tadi ya, competition, kemudian apa namanya? Rekrutan. Kalau ada orang yang rekrut nih, di company-company biasanya suka pakai itu. Ya. Jadi dia ada yang pakai interview user, kemudian apa namanya? Showcase project, tapi ada juga tuh yang pakai tes coding. Tes codingnya pakai HackerRank atau Codility. Nah, cakep banget. Yang angkatan Zaza mah nggak ada tuh, kasihan ya. Cuman diiming-imingin doang. Kalian tahu nggak HackerRank gitu ya? Tapi nggak ada gitu kan. Ya udah. Nah, untuk yang angkatan ini insya Allah terrealisasi. Plus nantinya kalian ini kayaknya punya privilege buat upload ke Play Store aplikasinya. Ya. Kalau kemarin tuh sebenarnya kita udah ada, jadi so far itu cuman satu gitu ya. Selama 2 tahun itu cuma satu yang publish, itu punyanya Nori. Satu doang juga. Itu pun lama gitu. Karena ketika kita mau publish tuh banyak banget harus disiapin. Kita harus nyiapin poster berapa kali berapa, kita harus nyiapin apa namanya introduction dari aplikasi dan lain sebagainya. Kan kalian kalau buka Play Store atau App Store gitu pasti kan ada ya kayak brief aplikasinya itu apaan gitu ya. Kita harus bikin itu. Kemudian kita harus testing kodenya. Misalkan kita ngoding nih ya di laptop sendiri, itu nggak ada error. Ketika pengen dipublish error itu sering banget. Jadi kemarin tuh yang bikin lama adalah ngurusin error ketika mau publish. Jadi nanti insya Allah we have target ya. Target satu SKL itu wajib ada yang terbaik dan publish. Ya, jadi yang terbaik di sini bukan cuma dikasih apa namanya, bukan cuma dikasih reward hadiah gitu ya. Tapi kita di sini hadiahnya adalah publish ke Play Store. Kenapa itu disebut hadiah? Karena itu tuh privilege yang nggak semua orang punya. Itu kalian kalau udah bisa publish, nantinya kalian sebuah ini ya, sebuah apa namanya achievement yang mantep gitu. Ya, yeah, sure. Jadi kalau publish ke Play Store sekali bikin itu 375, ya itu sekali publish. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti punya portofolio bukan cuma di Figma dan portofolionya di Play Store, kira-kira mantap nggak? Iya dong. Jadi ya di sini kita berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nggak usah versi terbaik dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri ya. Apakah kita bisa nih, ya kan? Achieve goals itu. Kita lihat siapa nanti ya calon-calon the best SKL yang bakal publish di SKL 1. Kita lihat ya. Oke, ntar yang terbaik siapa? Mistia. Ya itu baru pasti sih. Ada ya orang pedenya gitu ya, ada coy. Pede aja dulu. Pokoknya percaya diri itu adalah kunci. Bukan kunti, itu setan. Itu banget tawanya. Tahu ya, Emil? Itu kayak jalan itu semua. Masa? Ya udah. Dah, gak ada pertanyaan? Kalau belum ada, silakan buat baru, file baru. Namanya challenge.dart. Challenge.dart di sini terserah kalian, silakan pilih ya. Challenge-nya adalah silakan buat pilih aja deh. Pilih satu objek gitu. Objek, kemudian tentukan propertiesnya, kemudian buat ya satu kelas, 2 properties, 3 nih bukan 2. Oke. 3 itu
method, kemudian 4 objek. Sip. Dah. Jadi nggak dibatasin. Terserah, kalau method kan dia bisa banyak. Kalau kalian mau cuma satu itu nggak masalah. Tapi kalau banyak berarti kalian explore, itu berarti ya udah bagus. Properties terserah mau satu mau dua, yang penting kalian pilih satu. Di sini nggak ada batasan, lagi-lagi dibebasin aja. Kalian silakan explore mau pilih apa. Titipan dari Mbah Minar buat Miss Patty. Karena sekolah itu gitu ya, Sunda Pride. Titipan buat Payah Wanda. Ah, siapa tuh? Ah, Payah. Payah nggak tuh? Kok Payah ya? Coba tebak-tebakan sama Suriti. Ya udah, feel free to raise your hand. Tune AI, ya letter ada sendiri sesi di mana kamu diajarin buat pakai AI secara maksimal dan efektif ketika ngoding. Kalau diajarin, tenang aja. Dah. Yasmin Jinan. Okay, what's your object? Cat. Sip. Kenyataannya sekarang hari objeknya Yasmin, audiensnya punya Tom dan Mimpi, objeknya ini berapa kali? Sekarang mau dimakan dan Sari bilang selalu belum. Ini berapa kali? Sekarang mau dimakan dan Sari tiba-tiba sip. 2 kali running ya. Oke, sip. Good job. Finish. Kaisa Amanda Utami. Amanda lah, Amanda. Okay, what's your object? Dimsum. Waduh, napot. Okay, dimsum has its properties, name, size, and filling. All right. And for construction, and for object, yeah, this object, you have 3 objects. Siomay, medium, ikan tenggiri. Okay. Kakao, semua udang. Bakpao, large ayam. Okay. For the method, where's the method? This class, yeah, and then this properties, yeah, and then this is object. Nah, the method you haven't. Yeah. Method is kemampuan atau kebiasaan. Misalkan dimsum kan makanan, berarti dia bisa dimakan gitu contohnya ya. Bisa ditelan, bisa dikasih. Ya. One Asia. Okay. What's your object? Bottle, bread, roll. Then the top is silakan.
construction, the method tentang baru. Oke, sip, job. Ah, ada screenshot nih. Okay, now my students is do challenge. So maybe I wanna post this material. Maybe we can continue to the next session. Bye bye. Thank you so much. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.